Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita bersama merenungkan kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kemarin dikatakan Daud menjadi raja. Daud jiwanya seorang raja, dia menanti dan menanti. Tapi dalam penantiannya bukan dengan kebodohan, tetapi dia semakin menanti, dia semakin terus untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Jadi dia menulis banyak sekali Mazmur. Dan juga Mazmur ini dicatat dalam Alkitab sampai selamanya. Dan di sini menulis tentang hubungannya terus berkembang, dia menanti dan menanti setelah dia menjadi raja. Demikian juga apa yang diperintahkan oleh Allah dia mengikuti. Kalau ada peperangan dia bertanya kepada Allah, bertanya dan bertanya lagi. Ini adalah jiwa seorang raja. Sampai di pasal yang ke-6, sampai dalam tingkat yang lain, Daud ingin menjemput tabut Allah. Tidak tahu kenapa Samuel tidak terpikir akan hal ini. Dan juga tidak tahu mengapa Saul tidak terpikir akan perkara ini juga. Saat ini Daud yang terpikir. Jadi dia ingin agar menjemput pulang tabut Allah. Dia terus mencari kabar di mana tabut berada dan diketemukan, dan para tua-tua Israel setelah mereka bermufakat, mereka bersama menyambut tabut Allah. Dengan tema mempersiapkan menerima jiwa kemuliaan. Kita harus menyambut hadirat Allah. Kita sesungguhnya harus terus mempersiapkan. Kita belum tentu punya jiwa demikian untuk menyambut kemuliaan Allah atau kemuliaan hadirat Allah. Tetapi kita setiap orang perlu persiapkan diri. Karena kamu tidak mempersiapkan, belum tentu hadirat Allah tidak datang. Kalau belum mempersiapkan Allah datang, maka itu akan menimbulkan bencana yang besar. Daud menyambut Daud, banyak hal yang terjadi, dan juga bagi orang ini tidak boleh tidak terhindarkan. Bahkan raja pun sangat iri kepadanya. Tapi bagi orang lain seperti itu lagi seperti mengadakan acara duka, atau bagi orang lain seperti cerai. Jadi pada saat kemuliaan Allah datang, belum tentu itu hal yang baik. Kita setiap orang harus mempersiapkan diri. Ayat 1 sampai dengan 5, paragraf yang pertama. Menyambut kemuliaan jangan menurut istiadat dunia. Ayat pertama, Daud mengumpulkan para semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Tidak tahu mengapa Daud begitu memerlukan banyak orang. $30.000 bagi Daud ini seperti yang sangat ia pentingkan dalam konsep yang apa? Yaitu kita di Merseyside itu 30 kali. 30.000 orang makan sarapan itu sangat menakutkan, dan juga 30.000 orang makan dan siang juga menakutkan. 30.000 orang untuk pergi ke WC juga sangat menyusahkan. Tapi Daud
agar semua orang melihat bagaimana tabut dijemput. Jadi mereka pergilah ke Beale Yehuda seperti yang di ayat kedua, kemudian bersiaplah Daud dan berjalan dari Beale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Dan juga di sini mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru setelah mengangkat dari rumah Abinadab ke atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Ahinadab, mengantarkan kereta itu. Pada saat Daud dirampas orang Filistin dan sampai di tempat Abinadab sekitar 80 tahun. Kemudian pada saat tabut di tanah negeri Filistin mengakibatkan banyak borok-borok penyakit, sehingga mereka buru-buru mengembalikan tabut Allah itu sekitar ada 80 tahun di rumah Abinadab sampai orang tak pun lupa. Terus mereka mencari-cari kabar di mana tabut Allah sampai akhirnya didapatkan bahwa tabut di rumah Abinadab. 80 tahun setidaknya untuk menjaga tabut menggunakan 3 generasi. Raja Daud menemukannya. Kemudian anak Abinadab, kedua anaknya, mungkin itu keturunan Abinadab, ada kemungkinan cucunya. Mereka menaikkan tabut ke dalam kereta yang baru. Iya, memang menggunakan kereta yang baik dengan yang baru. Kemudian dua beradik ini mereka berjalan di samping tabut itu. Sepertinya sangat megah. Di belakang ada 30.000 orang, masih ada para tim puji-pujian, peniup sangkakala, semua bersama berangkat menyambut tabut sampai ke Yerusalem. Uza dan Ahio, dua beradik ini, Ahio berjalan di depan tabut itu seperti membuka jalan. Boleh kita renungkan di dua pinggir pintu itu, jalan itu seperti di rakyat di situ melihat dan menyambut. Melihatnya sangat satu kebanggaan, lebih lagi di depan, di belakang lebih sangat meriah. Ada lagi yang mengatur yang mengendalikan lembu agar kereta ini bisa berjalan. Seperti menghimpit tabut Allah berjalan. Dan sampai saat ini seluruh negeri merasa ini perkara yang sangat penting. Saya yakin bagi Abinadab dan seisi rumahnya ini adalah hal yang sangat terpenting. Mereka di situ menyanyi, menari. Tapi saya mengatakan jangan menggunakan cara istiadat dunia. Kita harus menyambut kemuliaan Allah. Kita harus menggunakan cara Allah untuk melakukannya. Tabut hanya bisa diangkat, tidak dengan dihantar. Dia menaikkan tabut Allah dari rumah, mengangkat sampai di atas kereta, itu tidak menjadi perkara sebab itu mereka mengangkutnya, tetapi
waktu diletakkan dengan kereta berjalan itu bermasalah sebab tidak sesuai dengan prinsip Allah. Dan kita bertanya, mengapa kita bisa berpikir hal ini? Karena orang Filistin juga menggunakan kereta menghantarnya. Bagaimana 80 tahun kemarin orang Filistin mengantar tabut Allah. Sekarang untuk mengantar ke Yerusalem dengan mengantar tabut Allah dengan kereta yang baru sesuai mengikuti cara orang Filistin. Orang Filistin tidak mengenal Allah dengan cara sendiri untuk mengantarkan tabut Allah. Orang Israel pun tidak tahu, mereka mencontohi orang Filistin. Ini timbullah masalah. Dan masalah ini dimulai. Kuncinya tidak ada orang tahu bahwa ini bermasalah. Abinadab sekeluarga pun tidak tahu. Kaum Lewi pun tidak tahu. Daud tidak tahu. 30.000 orang tidak tahu. Semuanya perkara ini seperti satu acara yang gembira melakukannya. Jadi dikatakan dari poin yang pertama, jadi kita sampai di poin yang kedua ayat 6 sampai dengan 8. Kemuliaan Allah tidak perlu dilindungi dengan tangan manusia. Kemuliaan Allah tidak perlu dilindungi dengan tangan manusia. Di ayat ke-6 timbullah satu kejadian ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, ketika Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Tempat pengirikan gandum seharusnya dia datar. Di ayat ketiga kita lihat, perhatikan di ayat ketiga, setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Jadi tabut Allah dihantar dari atas bukit sampai ke tempat yang datar tempat pengirikan sampai ke Yerusalem. Jadi ada tanjakan, ada turun naik, jadi perkara tidak bermasalah. Tetapi pada saat sampai di tempat yang datar timbul masalah. Jadi ini sangat aneh. Sederhana katakan, lembu mereka seperti ketakutan sehingga ia tergelincir. Mungkin tidak berjalan dengan baik, jadi lembunya itu kakinya tergelincir. Jadi apa ya sih? Mungkin ini terpikir tentang hidup dan mati. Jadi tabut tergelincir harus dipegang. Itu tindakan yang seketika. Kalau tidak saya menyanggahnya, maka bagaimana dengan tabut Allah? Kerubim akan jatuh pecah kan? Kalau aku yang tidak menyanggah, siapa yang menyanggahnya, yang memegangnya? Aku jarak yang paling dekat dengan tabut Allah masih juga Uza. Namanya ini adalah tangan yang perkasa. Tangan Uza sangat perkasa. Tangan yang perkasa harus berbuat arah apa? Bukankah untuk saat ini Allah saat memerlukan saya menolong? Allah saat perlu saya dilindungkan? Saat tabut hampir terjatuh, pada saat kemuliaan Allah bisa dipengaruhi, tentu reaksi saya pertama kali saya memegang untuk menyanggahnya agar jangan jatuh, tetapi dia mati di sini.
Dia mati karena keteledoran itu karena dia ingin menolong Allah. Bagi kita konsep ini seperti tahu, seperti mengerti, tetapi tidak mengerti. Karena dalam ujian ini adalah menguji reaksi kita. Tapi jangan lupa, tabut Allah waktu dirampas orang Filistin, dia bisa memelihara kemuliaannya sendiri. Dia diletakkan di kuil Dagon. Kepala Dagon terjatuh tepat di depannya, di depan tabut. Besoknya lagi, berhala ini kembali terjatuh di depan tabut sampai putus kepala Dagon. Jadi kemuliaan Allah tidak perlu kita melindunginya. Kemuliaan Allah tidak perlu kita menolong kesibukan Allah. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan kali ini perlombaan saya harus nomor 1. Kali ini dalam tempat kerja menjadi nomor yang pertama. Pada saat orang bertanya mengapa menjadi pertama, jawab saya karena saya orang Kristen. Kalau perlombaan ini hasilnya sangat jelek, saya memalukan engkau. Sesungguhnya kamu, walaupun kamu menjadi yang pertama, tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah. Baik nilai ranking anakmu baik atau tidak, itu tidak mempengaruhi kemuliaan Allah. Tapi keadaan kita diikat bersama dengan Allah. Ingat waktu kita baru pertama percaya Yesus, untuk menghentikan perjudian saya berdoa kepada Allah. Kalau saya menarik undian, saya mendapatkan uang nomor pertama, maka seluruh hadiah saya persembahkan untuk gereja. Kemudian orang bertanya, mengapa kamu bisa berbuat demikian? Karena mendapat undian pertama, ada mewawancaramu, kemudian kamu berkata, saya seorang Kristen. Akhirnya kalah semua. Allah tidak perlu kamu berbuat demikian. Allah tidak perlu menggunakan cara berjudi dengan perjudian untuk mempersembahkan, untuk memuliakan Dia. Seharusnya bagaimana lakukanlah itu. Tabut ditawan. Sesungguhnya Allah bisa saja meruntuhkan kerajaan Israel, dan itu pun terjadi. Allah bisa membiarkan semua bait suci juga dibawa ke tawanan. Bahkan pada saat bait suci dicemarkan, Dia pun tidak menghalang. Sebab bagi Allah yang dilihat, yang diutamakan bukan itu. Jadi kita jangan sengaja untuk menolong Tuhan. Tidak perlu demikian. Seperti orang Israel, mereka adalah umat pilihan Allah, jadi merasa waktu perang mereka akan selalu menang. Perkiraan mereka demikian karena telah memberi ketetapan kepada Allah. Jadi mereka mulai membuat kekacauan dan dengan menyembah berhala
sampai akhirnya Allah terpisah dengan Israel. Jadi kita tidak perlu menolong pekerjaan Allah. Kita melayani Allah, mendekat pada Allah dengan prinsip atau konsep dari Allah. Uja yaitu kelebihannya tangannya yang perkasa untuk menolong Tuhan, akhirnya dia mati di situ. Kemuliaan Allah tidak perlu dilindungi oleh tangan manusia. Ayat 9 sampai dengan 11. Melindungi kemuliaan Allah itu diberkati. 30.000 menyambut tabut Allah, mengakibatkan orang kehilangan nyawa, jadi membuat Daud menjadi takut dan berpikir Daud tidak boleh membiarkan tabut ke Yerusalem. Di sini ada orang muncul, yaitu Gad, orang Obed-Edom. Orang Gad itu tinggal di tempatnya Gad di wilayah orang Filistin. Bagaimana dia ada muncul di situ? Ada kemungkinan Daud pernah melarikan diri ke Gad. Dia menjadi panglima, dia menjadi pengikut Raja Akis. Jadi Obed-Edom adalah arena itu tempat orang asing. Obed-Edom artinya hamba Edom. Kalau ada orang tua memberi nama anaknya Obed-Edom, hamba Edom, tentu orang asing. Orang di tempat itu melihat orang lain lari, bagaimana dengan tabut? Apakah dibiarkan saja di situ? Apa yang harus dilakukan? Apakah Daud tetap diangkat pulang ke rumah? Sebelumnya dia di rumah Abinadab. Tapi kalau dibiarkan, dijemur, dihujan, itu tidaklah baik. Tapi kalau dibawa pulang ke rumah, itu mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Pada saya yakin orang-orang telah melarikan diri, sebab tidak ada orang yang berebut untuk mengangkat tabut ke rumahnya. Jadi mereka mengangkat tabut pulang ke rumahnya. Pada saat orang itu mengangkat tabut tinggal di rumahnya, maka 3 bulan namanya Allah memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bagaimana berkat yang bisa mengagetkan orang lain? Apakah ayamnya bertelur terus? Apa menabur langsung besoknya 10 harinya bisa dipanen? Ini tidak tertulis bagaimana berkat ini datang. Berkat ini menggerakkan Daud. Dan Daud pun rindu. Berkat ini sangat besar. Tempat ini boleh kita perkarkan Abinadab. 8 tahun memelihara tabut. Hampir semua orang pada lupa. Jadi di keluargamu bisa melayani tabut 80 tahun, tetapi perkara apapun tidak terjadi.
setelah ada timbul nyawa orang, kemudian 3 bulan kemudian dia di situ melihat bagaimana berkat Allah. Jadi boleh dikatakan Daud apakah di rumah itu bukan hal yang utama. Dia tinggal di rumahmu, tidak ada apapun yang terjadi. Kalau ada perkara maka di rumah itu ada kematian. Boleh juga dalam waktu yang singkat keluarganya diberkati sampai pada keturunan berikutnya diberkati. Karena obat edom akhirnya mereka sampai di pelayanan orang Lewi. Berikutnya. Paragraf keempat ayat 12 sampai dengan 15. Mengejar kemuliaan Allah tidak perlu takut salah. Uzia mati. Daud gelisah. Mengapa sampai terjadi demikian? Mengapa terjadi? Apakah Allah tidak tahu aku seumur hidupku sangat memuliakan dia? Bukankah tabut aku bawa pulang ke rumah? Daud pada saat dia mau membawa Daud pulang, dia tidak bertanya pada Tuhan. Pada waktu tabut belum dibawa pulang, dia terus bertanya pada Allah. Di pelariannya juga terus bertanya pada Allah, dan di pasal kemarin dia terus bertanya kepada Allah. Allah juga berbicara kepadanya. Jadi pada saat dia mengangkat Daud ke Yerusalem, bukankah seharusnya ia untuk bertanya kepada Allah terlebih dahulu? Seperti di kitab Mazmur dikatakan membertabur tempat tinggalnya. Daud dia bawa pulang bukan hal seisi rumahnya, tetapi di Yerusalem, di istana raja, di wilayah kekerajaannya, lebih sesuai dengan status tabut, dan di tempat itu dia tinggal. Jadi dibawa pulang. Begitu banyak orang, di mata mereka mengakibatkan kematian. Ini pilihanmu. Wah, kemuliaan Allah itu sangat menakutkan. Lebih baik jauh-jauh saja, seperti umat Israel waktu mereka di bawah gunung Sinai. Dia berkata kepada Musa, jangan biarkan Allah yang berbicara kepada kami, kamulah yang berkata-kata kepada kami. Kebanyakan orang yang demikian, tetapi Daud sangat merindukan Allah. Dia tidak takut Allah menolak dia. Mungkin kita berkata demikian lebih mudah. Konsepnya kita mengejar pacar kita, kita harus tidak tahu malu. Dia menolakmu, kamu harus boleh terus mengejar dia. Kan kalau dia marah kepadamu, kamu boleh mengutarakan isi hatimu. Dengan kasihmu harus kuat, jangan takut ditolak. Daud pun demikian. Dia menggerakkan 30.000 orang untuk membuatkan tabut Allah, tetapi untuk mengangkat tabut Allah, tetapi di situ membuat orang kehilangan nyawa. Jadi Daud di sini dia tetap merindukan. Orang menolak
salah itu menyakitkan saya, dan juga kalau pemimpin menolak saya itu menyakitkan saya juga. Kalau saya melayani Allah tidak memberi tanggapan yang baik, saya tidak melayani Allah. Tetapi keadaan ini tidak sampai pada Daud. 30.000 orang. 30.000 orang. Tidak di situ membuatkan Uza mati, tetapi sampai di Obed Edom mereka malah diberkati. Kalau tabut Allah sampai di Yerusalem, bukankah satu negara itu diberkati? Tapi apakah juga akan kehilangan nyawa orang? Tidak ada yang tahu. Setidaknya mengapa itu bisa orang meninggal setelah perkara? Ya, mereka berpikir bagaimana perkara itu terjadi, jadi mereka mengangkut tabut Allah tidak lagi diletakkan di kereta mereka dengan mengangkat, tidak seperti dulu lagi. Mereka dengan mengangkat selangkah demi selangkah. Waktu kata di sini saya ingat anak saya untuk ujian SIM mengendarai, karena hujan jalan pun berubah. Boleh dikatakan belum selesai ujian dia telah pabai karena jalan yang dilewati tidak hafal. Jadi waktu membelok sedikit, jadi waktu ujian yang lain kesalahan ini tidak dilakukan, tetapi apakah itu bisa berhasil? Tidak tahu. Saya bilang kepadanya, jangan khawatir, ayahmu juga 4 kali ujian SIM. Jadi lain kali apakah itu akan mengambil nyawa orang? Tidak ada yang tahu. Selangkah demi selangkah berlalu. Tetapi dia tidak takut akan kesalahan, kembali tidak takut, dia juga tidak takut ditolak. Dia kembali pilihan Daud. Akhirnya Daud pun disambut kembali. 16 sampai dengan 23. Mengejar kemuliaan duniawi tidak ada bagian dengan Allah. Mengejar kemuliaan dunia tidak ada bagian di dalam Allah. Daud sangat gembira telah menyambut tabut Allah. Dia menari, tetapi Milka berkata, dia di situ memandang rendah Daud. Daud berkata kepadanya, di hadap Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dengan segenap keluarganya, yang menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan. Akhirnya dia tidak lagi bersama dengan mendekati Milka seumur di situ. Milka tidak mendapat anak sampai pada hari matinya. Mungkin saya yakin Milka sangat sedih karena dulu kita ingat Milka sangat menyukai dia, bukan? Sangat mencintai Daud. Pada saat situ Saul membunuh berlaksa-laksa Daud. Saul membunuh beribu-ribu, Daud memukul berlaksa-laksa. Milka menyukai Daud karena kemuliaan Daud di hadapan banyak orang. Daud sekarang tidak seperti saat itu. Daud menyertai dia karena Daud bisa di situ membunuh sampai berlaksa-laksa. Sebagai seorang istri, ia melepaskan Daud
dan agar dia cepat melarikan diri. Milka adalah penyelamat nyawa Daud. Kamu lihat, dia adalah penyelamat suami. Juga sangat merindukan kedudukan Daud. Pada saat dia menjadi panglima, dia membunuh berlaksa-laksa. Sangat menyukai dia. Bukankah sekarang dia menjadi raja, dia lebih lagi menyukai dia? Tapi yang ia sukai itu kemuliaan duniawi. Jadi dia tidak bisa terima cara Daud di situ menyembah Allah. Dia memandang rendah. Dia tidak ada bagian di dalam Tuhan dan juga tidak ada bagian di dalam suaminya. Dia tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Ia tidak mendapatkan sesuatu. Itu Mikhal. Daud tabut sampai di Yerusalem. Itu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mulia. Kamu mempersiapkan atau tidak mempersiapkan kemuliaan Allah, itu pasti datang. Ada orang di rumahnya diberkati 3 bulan lamanya, bahkan memberkati seisi rumahnya dan keturunannya. Tetapi ada orang yang mati. Ada orang yang berpisah dengan suaminya. Kemuliaan Allah akan datang. Tidak peduli kita sudah mempersiap atau tidak. Tetapi kita perlu untuk mempersiapkan. Karena dia menguji tanggapan kita setiap orang. Menguji persiapan kita. Dan persiapan ini, pertama, jangan memegang tabut. Seharusnya ini reaksi alami. Karena memang karena ini sudah terbiasa, tapi dibiarkan pecah. Iya, kalau jatuh pecah ya boleh saja. Seharusnya jangan dipegang, biarkan dia jatuh. Sebab nantinya juga pada saat orang Babel datang juga dirampas. Kita melayani Allah menurut konsep Allah, kita berjalan yang lain. Allah yang menyelesaikan. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Pada saat keadaan mendadak, kita harus mempunyai sikap seperti Allah. Kita punya kerinduan, ada kemungkinan kita bisa berbuat salah. Tidak apa-apa. Kita akan semakin dewasa. Kita bersyukur pada Tuhan. Minggu di baptisan minggu, sore hari ada 215 orang dibaptis. Melampaui rekod yang lalu. Jadi yang bersyukur, Sabtu baru memberitahukan saya ingat waktu Taupan Manggis di pagi harinya sampai ada media yang mengatakan kami gila, dan juga departemen pemerintah bertanya pada kami apa yang kalian perbuat. Sesungguhnya kami adalah orang yang normal, tapi sampai pada titik terakhir baru mengambil keputusan.
Dan tidak mungkin kami seperti orang gila waktu taupan baptisan di pantai. Tapi sampai pada hari paginya itu baru memberitahukan caranya. Dan juga minggu ini hari Sabtu mendapatkan pemberitahuan. Semakin kita menghadapi ini, kita akan semakin dewasa dan juga jadi Daud, dia pun demikian menyambut tabut sampai kehilangan nyawa orang, dia kembali lagi untuk menyambut Daud dan melihat di mana ada perkaranya. Dia terus merindukan Allah dan Allah mengingatkan dia. Mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita rindu kepada Allah. Jangan takut untuk ditolak. Kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu kepada kami, tolonglah kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, pulihkanlah Engkau di dalam aku, penuh dengan kemuliaan.
Tuhan, kami merindukan kehadirat-Mu. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Tuhan, kami rindu hadirat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami tahu apapun yang kami lakukan, kemuliaan-Mu selalu ada. Tapi Tuhan, apakah kami telah mempersiapkan diri untuk menyambut kemuliaan-Mu? Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu. Tuhan, kami rindu. Mohon Engkau pulihkan kami. Saudara semua, mari kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Mohon Tuhan memulihkan kita agar kita lebih lagi merindukan kemuliaan-Nya, lebih lagi merindukan hadirat-Nya, lebih lagi mempersiapkan diri kita. Kita berdoa kerinduan kita sampai kepada Allah. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Nyatakan hadirat-Mu, ubah hidupku. Tuhan, di dalam hadirat-Mu untuk memulihkan, memperbaharui kami setiap orang. Tuhan, kami mengaku ada kala kami tidak mempersiapkan diri. Tuhan, kami menggunakan cara kami sendiri. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami mohon Engkau untuk datang menolong kami, agar kami tidak lagi menggunakan cara dunia, agar kami yang berkenan bagi-Mu. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Tuhan, kami rindu Engkau di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau untuk melayani-Mu dan mendekat pada-Mu. Tetapi Tuhan, terlebih dahulu mohon Engkau ampuni kami. Ampuni kami. Karena kami menggunakan cara kami sendiri, tidak dengan cara-Mu. Tuhan, mohon Engkau datang. Tuhan, kami sangat merindukan hadirat-Mu dan curahan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami sangat rindu Engkau memenuhi di setiap arena ini. Dan juga kami rindu Engkau menjamah kami setiap orang. Tuhan, jiwa kami kering dan di dalam kami dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Tetapi mata kami ingin merasakan kemuliaan-Mu. Kami ingin orang lain pun diselamatkan. Tuhan, kami merindukan mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami. Ini kerinduan di dalam hati kami. Mari kita berdoa. Saudara semua, berapa rindu Engkau kepadanya, seberapa rindunya Allah bekerja pada gerejanya, dan seberapa rindu kamu untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu akan Engkau, rindu akan hadirat-Mu.
Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Tuhan, jangan mengira, mohon Tuhan agar kami menyadari diri, agar jangan kami merasa kami hebat, merasa kami kuat, sehingga kami ingin menolong Tuhan. Tuhan, mohon kami agar jangan demikian, tetapi Tuhan, yang kami rindukan hanyalah Engkau, merindukan Engkau bagaimana menuntun kami setiap langkah kami menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami segenap hati, segenap jiwa untuk mengikuti Engkau. Kiranya kasih-Mu dan kekuatan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu memenuhi kami. Kami rindu juga keluarga kami dan hubungan di dalam kasih-Mu didirikan. Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu. Hati kami, Tuhan, rindu hadirat kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami, kemuliaan kami. Itulah yang kami rindukan, yang ingin kami lihat, Tuhan, yang kerinduan yang kami kejar. Tuhan, bersama waktu juga Tuhan, kami mengaku kami lemah. Tuhan, di dalam kehidupan kami masih banyak kelemahan. Tuhan, kami bisa menggunakan cara kami sendiri, bahkan kami seperti Uza dengan menggunakan merasakan tempat kami tangan yang kuat untuk memegang tabut. Tuhan, hidup kami pun demikian. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami merabah kehidupan kami. Adakah sesuatu yang harus kami atasi dan mengira ini adalah kewajibanku? Dengan menggunakan cara kita sendiri, mengira tangan yang kuat dan melakukan. Tuhan, di dalam kami ada kesombongan kami sendiri. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku kami ada tinggi hati. Kami banyak perkara. Di otak kami sangat cepat, tangan kami sangat cepat dengan cara kami sendiri. Kami menggunakan cara kami sendiri. Kami akan berpegang dalam kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengira kemuliaan Allah harus dengan mengandalkan kami. Kami mengira kami memegang. Tapi Tuhan, kami hari ini datang di hadapan-Mu mengaku kami berdosa, bersalah kepada Engkau. Tuhan,
di mata kami, hati kami. Kembali Tuhan, kami menyambut hadirat-Mu. Tuhan, kami hanya membuka hati kami saat ini. Kami membuka hati kami menyambut Engkau, menyambut tabut-Mu, menyambut hadirat-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, di dalam hadirat kemuliaan-Mu, di saat Engkau memenuhi tempat ini. Tuhan, kami mau seluruhnya taat kepadamu, tunduk padamu. Engkaulah tahta yang bertata di dalam hati kami. Segala kedagingan kami, kami mengasihi, mencintai dunia ini. Tuhan, semua ini kami serahkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu lebih banyak lagi Engkau curahkan. Saya mengundang saudara-saudari semua, kalau kamu leluasa silakan sujud di hadapan Allah. Tuhan, kami seperti Daud merindukan Engkau. Kesombongan kami, semuanya ini kami lepaskan. Tuhan, kami buka hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Bait-Mu dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, penyertaan-Mu, kemuliaan-Mu. Tuhan, kami berseru lebih banyak sekali, kami rindu akan kehadirat-Mu. Oh, Tuhan, kami buka, saudara semua, kita buka tangan kita, kita serahkan semua kesombongan kita, tinggi hari kita, Tuhan, kami tidak mau semua ini. Kami hanya merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Segala kesombongan kami, ketinggian hati kami, Tuhan, kami serahkan. Bahkan kemuliaan kami, kemuliaan dunia ini kami tidak mau, Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, untuk layak mendapatkan segala kemuliaan. Haleluya.
最前面来哈，我们可以跪在地上，然后所有的弟兄姊妹，我们把我们的双手Mari semua kita sujud. 表示我们放下我们的勇气， Tangan kita 我们的勇力，我 kita 们的血气， sujud dengan tapak tangan kita di tanah. Artinya 我们来到主 kita 面前 berserah 献上 pada Tuhan. Kita menggunakan langkah profetik ini. 我想请健身牧师来祷告了哈，因为他最勇了，他来带领我们一句一句祷告。 Dan juga nanti Pastor Josan akan menuntun kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, aku persembahkan diriku kepadamu. Tuhan, segala akal, hati, pikiranku persembahkan bagimu. Tuhan, perasaanku persembahkan bagimu. Tuhan, segala kekuatanku persembahkan kepadamu. Aku seluruhnya persembahkan kepadamu. Tuhan, di dalamku setiap bagian haruslah dengan benar dan lurus. Tuhan, mohon Engkau berkenan. Dan Tuhan, aku pun mengaku kepadamu, apapun yang aku lakukan, aku berdosa. Mohon Engkau mengampuni dosaku. Tuhan, mohon Engkau menolongku. Tuhan, aku berterima kasih. Engkau memanggil aku. Engkau yang memilih aku, mencari aku agar aku menjadi keluargamu. Tuhan, seumur hidupku aku memuji kasih setiamu. Tuhan, di hadapan orang banyak kami bersaksi meninggikan namamu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu sebagai wakil dari Gereja 611 mempersembahkan korban syukuran dan korban damai sejahtera. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau menuntun Pastor Joshua dan juga di Hong Kong dan juga kami sekeluarga. Pastor Joshua mengeleskan 611 dengan kedua tangannya dengan ribuan orang sampai di Fulai ini. Tuhan, Pastor Joshua berkata kepadamu, ya Tuhan, aku datang dengan kemuliaan, penuh kemuliaan, berkata kepadamu. Engkau berkata, aku datang, aku di sini, mataku hatiku tertuju di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan mahkota kepada gerejamu. Tuhan, kemuliaan kami ini adalah pemberian dari Engkau. Tuhan, begitu bertahun-tahun, Tuhan, kami di Fulai ini, di lobi ini, kami di tempat Mercy Seaside, masih lagi ada Tung A, Wing A, Rung lagi masih ada di Mansjang. Tuhan, kami mendapatkan tempat-tempat ini karena pemberian Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih atas hadirat-Mu. Tuhan, kami melihat perubahan dalam hidup saudara-saudari kami. Ini adalah pemberian dari Engkau. Tuhan, kalau menggunakan kedua tangan kami tidak berkuasa untuk mengubah hidup orang. Tapi Tuhan, Engkaulah yang maha perkasa. Engkau bisa berkata, tapi Tuhan, Engkau begitu setia. Engkau penuh dengan kasih. Tuhan, pagi hari ini berkata kepadamu, kami rindu akan kemuliaan-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu adalah kemuliaan-Mu. Tuhan, kami rindukan seperti minggu orang-orang datang
kemudian memberi dirinya dibaptis. Tuhan, kami rindu di dalam kegelapan dunia kegelapan 611 bisa menjadikan terang-Mu. Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu, kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan firman-Mu. Tuhan, agar kami setiap saudara-saudari kami pun menyambut tabut-Mu untuk di rumah, menyambut Engkau di dalam hati kami. Ada tata kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu berkelimpahan. Ada lohat 10 perintah-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran, Allah yang adil dan benar. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan, masih ada lagi mana yang Engkau berikan, yaitu makanan rohani. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Masih ada tongkat Harun yang berbunga. Tuhan, Engkau berikan semua ini di dalam hati kami. Tuhan, kami mau nyambut tabut-Mu. Tuhan, 611 merindu lebih banyak lagi hadirat kemuliaan Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Saudara-saudari semua berseru pada Tuhan, setiap doa-Mu itulah kerinduan-Mu. Pakailah Tuhan gereja 611 dan agar lebih dekat lagi kepada Engkau, agar setiap saudara-saudari gereja 611 dimanapun mereka berada rindu menyambut tabut Allah di rumahnya, menyambut tabut Allah di dalam hati. Ya Tuhan, ya Raja kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau. Bagaimanapun suara kami Tuhan, kami tetap berus dengan sekuat tenaga kami untuk memuji Engkau, untuk menyambut kemuliaan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari semua, mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Mari bersama kita terima berkat. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati saudara-saudari kami dimanapun kamu berada, termasuk aku juga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati-Mu. Bagaimanapun kehidupan-Mu, dalam keadaan apapun, Engkau menghargai hadirat kemuliaan Allah. Bahkan Engkau bersedia menggunakan waktu dan pengorbanan untuk merindu, untuk mengejar, bahkan menerima hadirat Allah di manapun, di gereja, di tempat kerja, atau di tempat rumahmu. Pada saat Engkau bersama dengan pendampingmu dan anak-anakmu, Engkau dengan iman agar menyertai orang-orang yang menyertai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati pada saat
engkau merindukan, mengejar, menerima hadirat Allah, bagaimana Allah memberkati kepada Obed Edom dan orang-orang seisi rumahnya pada saat kamu demikian, maka Allah demikian juga memberkatimu, bahkan berlipat ganda kepadamu dan segala sesuatu dan segala isi rumahnya, bahkan bukan hanya di generasimu sekarang, bahkan dari generasi ke generasi merindukan hadirat Allah, mereka pun akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kamu menyambut hadirat Allah, kamu tidak lagi merasakan seperti aku tidak merasakan, tapi engkau akan merasakan. Jangan menyerah, terus merindukan untuk menyambut hadirat Allah. Selamanya tidak berserah sampai aku mendapatkan, bahkan aku terus menyediakan sampai Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.